Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Eden 2012. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Cerita ini dimulai di hari Sabtu pada bulan Juni tahun 1994. Seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja lulus sekolah tampak sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal, seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun merencanakan pergi ke klub malam bersama temannya yang bernama Feby dengan mengandalkan KTP palsu. Di sini, sang ayah ternyata mengetahui kalau anaknya suka curi-curi waktu untuk merokok di belakang toko. Namun ayahnya yang sangat sayang kepada Jae pun masih memberikan gadis itu kelonggaran, dimana saat ayahnya ingin pergi mengantar barang, Jae langsung diberi sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusannya. Berbeda dengan sang ayah, Jae malah sengaja diberi tugas oleh ibunya untuk mendata laporan keuangan di toko mereka, karena pada hari Senin laporan tersebut akan diserahkan ke pihak bank. Namun ternyata Jae tidak berada di toko sama sekali, melainkan ia malah pergi ke klub malam bersama Feby. Dan di saat itulah mereka berdua sengaja ditraktir oleh seorang pria yang mengenakan seragam pemadam kebakaran, di mana Feby langsung segera pamit untuk mencari seorang pria sebagai teman bicaranya pada malam tersebut. Yang sampai pada akhirnya Jae harus menumpang dengan si pemadam kebakaran karena Feby udah pulang terlebih dahulu. Jae yang begitu polos sama sekali nggak tahu kalau malapetaka sedang melanda dirinya. Bayangkan saja, jelas-jelas si pria misterius lagi bertransaksi dengan orang misterius juga. Dia malah diam aja. Dan sekalinya sadar, Jae pun udah telat banget, dimana ia melihat kalau seragam pemadam dari pria tersebut merupakan seragam palsu. Ya, apa boleh buat, Jae harus tertangkap lagi dalam seketika. Lalu, scene beralih kepada seorang petugas kepolisian bernama Bob. Bob yang sedang berpatroli pun melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk sedang mengamati sebuah galian yang ternyata di dalamnya sudah terdapat mayat dari seorang wanita dengan kondisi kaki yang terpasangkan sebuah alat. Namun tak kenapa, Bob malah menembak sheriff itu, begitu juga dengan si warga. Kemudian kita beralih lagi kepada Jae yang baru saja tersadar. Ia mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan dengan kondisi tangan terborgol. Di dalam ruangan tersebut terdapat seorang penjaga yang tak lama turut hadir juga seorang wanita berpakaian dokter. Dokter itu pun kemudian menyuntik Jae dengan obat bius karena Jae terus-terusan merengek untuk menelpon orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter tersebut kemudian membuka paksa kawat gigi yang digunakan Jae serta memandikannya sembari dibantu oleh si penjaga. Setelah dibersihkan, Jae ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama, di mana ruangan itu dihuni juga oleh para gadis yang bernasib sama seperti Hyun Jae. Kaki Jae turut dipasangkan sebuah alat pelacak dan alat tersebut terdapat juga di kaki semua gadis. Dari sinilah terbongkar sudah kalau sheriff sebelumnya alias si Bob merupakan oknum serta memiliki peranan penting dalam kegiatan ini. Ya, benar saja, tak lama kemudian Bob datang bersama anak buahnya yang bernama Fawn. Mereka berdua sengaja memberikan seekor anak kucing kepada setiap gadis sebagai teman bermain selama berada di sana. Ia juga memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri karena mereka berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman. Dan kalau berani memaksa, mereka akan bernasib sama seperti Maggie alias mayat wanita yang belum lama ditemukan oleh Bob. Jae yang saat itu hanya diam saja pun langsung didatangi oleh polisi tersebut, sembari dijelaskan beberapa peraturan. Salah satu contohnya, semua gadis diwajibkan untuk mandi serta membersihkan diri sesering mungkin. Apabila ada yang berani melanggar peraturan dan juga berbuat macam-macam, maka nasib keluarga mereka benar-benar di ujung tanduk. Karena sebelum menargetkan wanita, Bob sudah mengantongi identitas dan juga alamat dari setiap keluarga yang menjadi incaran. Di sini, Bob memberikan waktu 2 hari bagi Jae untuk menyesuaikan diri, dan dimulai dari hari itulah Jae akan mendapati nama baru, yaitu Eden. Hari-hari terus berganti, Jae pun turut menjalani aturan dengan baik.
Para gadis rutin mandi dengan teratur serta selalu dicek juga status kehamilan mereka. Nggak cukup begitu aja, mereka juga harus memeriksa kesehatan secara detail, baik itu dari hal sepele seperti kuku yang harus tetap terjaga pendek dan juga aroma mulut yang harus selalu wangi. Beberapa hari kemudian, Vaughn mengumpulkan serta menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas utama. Mereka dipaksa untuk mengenakan pakaian yang sudah dirancang sesuai tema, di mana setelahnya mereka pun dibawa dengan sebuah mobil untuk datang ke suatu tempat. Dan disinilah terkuak bahwa para gadis itu dipaksa untuk membintangi film dewasa. Ya, pada awalnya sih Jay masih menolak serta ketakutan ya. Namun ia tak bisa berbuat banyak setelah temannya harus diborgol dalam seketika. Dan setelah hari suram tersebut, Jay masih harus dibawa lagi oleh Vaughn, di mana Jay sengaja dibawa lagi ke rumah seorang pelanggan serta harus meladeni pria tua. Yang tak lama, teriakan si pria tua pun mulai terdengar, dan ia sudah tergeletak dengan kondisi pipit penuh darah. Sialnya, pelarian Jay harus ketahuan sampai-sampai ia kembali tertangkap pada saat itu. Ibu-ibu komplek yang melihat penangkapan itu pun tak bisa berbuat banyak setelah Vaughn mengaku kalau ia merupakan seorang polisi yang sedang merazia pecandu narkoboy. Seusai membuat klien celaka, Jay pun langsung dihukum dengan direndam di sebuah bak berisikan es, di mana peristiwa tadi turut membuat Bob memperingatkan Vaughn untuk menjalani tugas dengan kompeten. Luar biasanya, ternyata si Vaughn ini bukan sekedar anak buah, melainkan Vaughn sudah dididik oleh Bob sebagai anak tiri sedari kecil. Maka dari itu, setiap kesalahan yang ia lakukan akan berujung juga kepada hukuman. Hari demi hari berlalu dan bulan demi bulan berlalu, kini terhitung sudah 1 tahun Jay berada di tempat tersebut. Ia terbiasa menjalani rutinitasnya sebagai pemuas sekaligus bintang dewasa. Dalam satu kesempatan, Jay pun berbicara dengan Priscilla, yakni teman sekamarnya yang cukup friendly. Priscilla mengetahui sebuah informasi di mana seorang wanita yang selalu memberikan flashback kepada para gadis bernama Spetiana. Spetiana adalah wanita kesayangan dari Vaughn dan juga Bob. Priscilla turut menjelaskan bahwa Spetiana bisa memilih pekerjaan yang ia suka serta bebas meminta apapun dari Bob. Dan oleh karena itulah, cincin yang dulu berada di jarinya Jay pun sudah berpindah tempat ke jari Spetiana. Namun percakapan itu harus terhenti karena secara tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malam itu juga, Jay bersama para gadis lainnya sengaja dibawa ke sebuah pesta private dari kumpulan pria hidung belang. Di sana, Jay dipilih oleh seorang pria tua nan kaya yang sudah tertarik dengannya sedari awal. Dan karena sudah terbiasa, Jay pun nampak tenang menjalani aktivitas itu sampai-sampai si bapak langsung ngantuk berat seusai pelayanan Jay. Saat akan pulang, Jay menyembunyikan hak sepatunya sebagai bentuk jaga-jaga apabila Spetiana melawan ketika Jay meminta cincinnya kembali. Dan kebetulan saja Spetiana turut berada di dalam kamar yang mana Priscilla sendiri sudahlah tidak terlihat. Alhasil setelah para gadis mulai terlelap, barulah Jay melancarkan aksinya untuk merebut kembali cincin pemberian ayahnya. Mereka berdua pun berkelahi tanpa henti hingga terdengar jelas oleh Vaughn beserta para penjaga. Vaughn benar-benar marah akan kejadian tersebut di mana Jay dipaksa untuk menelan cincin itu. Dan setelah cincin tersebut ditelan, Jay langsung menawarkan diri kepada Vaughn untuk menjadi mata-matanya. Jay mengaku bahwa para gadis termasuk Spetiana sangat sering menertawakan Vaughn dari belakang karena selama ini Vaughn hanyalah babu dari Bob sendiri. Namun saat itu Vaughn tidak percaya sama sekali dan ia segera menyuruh Jay untuk kembali ke kamar. Singkat cerita, Vaughn membawa Jay beserta para gadis lainnya ke suatu tempat dari seorang pelanggan untuk menjadikan mereka sebagai tontonan. Seperti biasa, Vaughn menunggu acara selayaknya penjaga sembari menghisap narkoboynya. Dan ketika usai, ia pun mengajak Jay untuk menagih bayaran. Di sana terjadi sedikit keributan karena si pelanggan ternyata tidak mau membayar sesuai perjanjian. Yang sekalinya menerima pembayaran, 2 orang gadis malah berusaha melarikan diri. Jelas, Vaughn sangat marah sambil terus menelusuri alat pelacak. Di sini sebenarnya Jay sudah menyadari bahwa kedua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah minimarket. Tapi Jay pun bingung ingin melaporkannya kepada Vaughn atau tidak. Yang berujung ia tetap melaporkan posisi kedua gadis itu demi mendapat kepercayaan dari Vaughn. Malam harinya, Jay pergi ke kamar mandi untuk menuntaskan BAB-nya. Dan setelahnya, ia berhasil mendapatkan lagi cincinnya yang sempat ditelan beberapa hari lalu.
Selepas peristiwa itulah, hari-hari pun berjalan seperti biasa serta tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Dimana sampai suatu ketika, Jay mulai diberi kepercayaan oleh Vaughn untuk merangkap sebagai tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya. Ya, saat bersih-bersih itulah Jay pun sadar kalau laki-laki yang sempat ia temui di bar ternyata merupakan teman akrab dari Vaughn. Perasaan kecewa sekaligus sedih benar-benar dirasakan oleh Jay pada saat itu. Tapi ia nggak mau terlihat lemah serta tetap berusaha untuk menjalankan perintahnya Vaughn. Seiring berjalannya waktu, Jay semakin dipercaya dan dipercaya. Ia turut diberi tugas baru, yakni sebagai penerima telepon para pemesan. Alhasil, Spetiana merasa tidak terima dan ia takut kalau posisi spesialnya semakin terancam. Lalu, Jay dijelaskan terkait cara menerima orderan dari para pelanggan. Dimulai dengan mencatat apa saja permintaannya sampai menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Karena menurut Vaughn, orang-orang yang menanyakan harga itu kemungkinan besar merujuk kepada aksi penyelidikan dari FBI. Suatu hari, Jay diajak untuk mengunjungi seorang pria pemasok opium atau obat pembius bagi wanita-wanita yang menjadi target. Jay pun turut diajari juga menyetir mobil agar kelak kehadirannya bisa berguna dalam memburu para wanita. Kagetnya, bisnis ini sendiri sangatlah terorganisir berkat peran besar dari Bob yang masih menjabat sebagai sheriff setempat. Dan sejak itulah Jay semakin mendapatkan kepercayaan dari Vaughn. Bahkan ia diberi kewenangan untuk mendata setiap gadis yang baru masuk maupun keluar. Ya, keluar di sini bukan berarti bebas ya guys, tapi mereka dijual ke negara lain atau istilahnya diekspor. Di tempat berbeda, terlihat Bob yang sedang memberikan ceramah terkait kejahatan seksual di salah satu kantor kepolisian. Emang munafik parah si sheriff tua ini. Sok-sokan kasih edukasi tentang kejahatan seksual, dia sendiri berperan besar dalam bisnis itu. Dan pada suatu ketika, Jay mulai mendapati telepon dari seorang pemesan, di mana secara tak terduga, orang itu menanyakan pertanyaan terkait harga para gadis. Sontak, Jay pun terdiam karena ia sangat merasa bimbang antara ingin menjawabnya atau tidak. Selanjutnya, Jay bersama Vaughn bergegas menemui Bob di dekat danau untuk membuang dua mayat wanita yang salah satunya adalah Spetiana. Ternyata, hal ini sudah biasa mereka lakukan di mana mantan orang kepercayaan dan juga para gadis yang tidak lagi berguna akan segera dihabisi. Disinilah, Bob juga meledek Vaughn karena ternyata Bob menganggap kalau Vaughn sebenarnya sudah tak lagi berguna. Alhasil, Vaughn pun gak terima di mana ia sengaja menyerang Bob hingga tewas dalam sekejap. Luar biasanya, Vaughn melakukan itu bukan hanya karena kesal, melainkan ia turut mendapati perintah dari seorang bos besar yang berujung terkuak sudah kalau bisnis ini sendiri memang dikendalikan oleh orang kuat di belakangnya. Selepas itu, mereka berdua pun pergi ke rumah seorang gadis yang sedang hamil. Di rumah itu terdapat juga beberapa pria yang salah satunya bernama Mario. Mario pun berkata kalau ia sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Dan saat Jay pergi ke kamar mandi, ia pun tak sengaja melihat sebuah ruangan yang berisi peralatan dokter beserta tempat tidur bayi. Bahkan siapa yang menduga kalau di ruangan lainnya terdapat seorang Priscilla alias teman dari Jay. Ya, Priscilla yang selama ini sudah hilang tanpa alasan ternyata turut ditemukan dalam kondisi hamil. Namun Jay nggak bisa berbuat banyak di mana ia hanya berjanji akan segera mengeluarkan Priscilla dari rumah tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jay pun terus-terusan termenung karena merasa kalau dirinya sudah masuk ke bisnis tersebut. Di sini, Vaughn langsung curiga jika nantinya Jay akan berkhianat setelah melihat kondisi di rumah tadi. Dan demi menguji loyalitasnya, Vaughn pun meminta Jay untuk membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario. Di mana luar biasanya Jay benar-benar hampir menembak gadis itu dan aksi tersebut langsung di-stop oleh Vaughn. Sesampainya di markas, mereka pun menemukan si penjaga yang sudah terikat di kamar mandi. Sadar kalau bisnis mereka sudah dilacak oleh para polisi, Vaughn pun mengajak Jay untuk segera kabur ke Dubai. Tapi sebelum itu mereka harus membakar semua barang-barang agar tidak ada barang bukti yang tertinggal. Dan setelah semua barang sudah terbakar, barulah para gadis diberangkatkan terlebih dahulu. Sedangkan Vaughn bersama Jay sibuk mempersiapkan beberapa paspor palsu yang akan mereka gunakan ke depannya. Pada momen itu, Jay curi-curi kesempatan untuk mencampur narkoboy milik Vaughn dengan cairan pembersih WC. Dan ketika Vaughn memakai barang tersebut, ia pun langsung batuk-batuk serta keracunan dalam seketika. Sontak, Jay segera pergi dengan membawa tas berisikan uang serta tidak lupa juga untuk melepas alat pelacak yang selama ini selalu berada di kakinya.
Tapi siapa sangka bukannya pergi sejauh mungkin, Jay malah mampir ke rumahnya Mario. Jay menawarkan uang yang ia bawa kepada Mario demi menebus Priscilla agar bisa dilepaskan. Yang tanpa disadari ternyata celah tersebut langsung dimanfaatkan Jay untuk menancapkan opium ke tubuh Mario. Dan di saat Mario sedang terkulai tak berdaya, mereka berdua pun segera pergi dari rumah itu. Sayangnya, pelarian ini harus diiringi oleh kesedihan Priscilla karena ternyata bayi yang ia lahirkan sudahlah dijual oleh Mario. Di akhir film, selesai semua lika-liku itu, terlihat Jay yang sudah berada di telepon umum, dimana setelah setahun lebih berlalu, untuk pertama kalinya Jay kembali mendengar suara dari sang ibu dan film pun berakhir. Gila sih guys, ini cerita relate banget dengan kisah nyata ya. Ya, buat kalian yang lagi kenal dengan orang dari online maupun offline, pikir-pikir lagi atau cari-cari lagi latar belakangnya guys. Jangan sampai kayak si Jay ini, karena kegatelan ya ujung-ujungnya dia pun dijual oleh si cowok yang ia taksiri. Yaudah guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Eden 2012. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.